Pemirsa, seorang suami di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku emosi karena sang istri minta cerai dengan alasan ingin menikah lagi dengan pria lain. Pria 30 tahun warga desa Air Apo, Kecamatan Binduringan, Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu ini diringkus polisi setelah menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku yang bekerja sebagai pedagang sayur ini kalap setelah mendengar permintaan cerai istrinya. Pembunuhan terjadi saat anaknya yang berusia 12 tahun sedang sekolah. Korban tiba-tiba memintai suaminya menandatangani surat talak. Saat didesak, korban mengaku memiliki hubungan dengan pria lain dan ingin menikah dengannya. Alasan tersebut sontak membuat pelaku kalap dan mengambil senjata tajam di dapur. Seketika itu juga, korban dianiaya suaminya hingga meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit. Motif pelaku yaitu pelaku tidak terima kepada istri, saya sakit hati pada korban yaitu istri, karena istri meminta cerai terhadap suaminya dengan dibantu oleh kepala desa setempat, di mana tersangka diserahkan pada tim opsional Polsek maupun Polres. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ketahuan selingkuh, seorang istri warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dianiaya suaminya sendiri hingga nyaris tewas. Seorang suami di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan senjata tajam hingga nyaris tewas. Pelaku kesal karena istrinya ketahuan selingkuh. Kejadian terungkap setelah chattingan mesra korban dengan pria yang diduga mantan pacar korban dilihat pelaku. Korban pun mengakui bahwa chattingan tersebut dengan mantan kekasihnya dan saat itu juga korban meminta cerai pada pelaku. Mendengar semua itu, pelaku kesal dan langsung menganiaya korban di beberapa bagian tubuhnya dengan senjata tajam. Menurut pengakuan pelaku, sudah beberapa lama ini sikap korban berubah terhadap pelaku sehingga memicu kecurigaan pelaku terhadap korban. Tersangka merasa cemburu, diduga istrinya ada pil atau pria idaman lain. Jadi dari pengakuan tersangka merasa curiga atas perubahan tingkah laku istrinya, dan setelah pengecekan HP istrinya didapatkan percakapan mesra antara istri pelaku dan pria idaman lain tersebut, sehingga membuat tersangka merasa kalap dan melakukan KDRT tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pembunuhan seorang guru sekolah dasar di Bandung, Jawa Barat oleh mantan suaminya terungkap. Pelaku mengaku kesal lantaran ajakan rujuk ditolak serta korban tidak melibatkan dirinya dalam rencana pernikahan anak mereka. Inilah Nono Mujianto, pria yang membunuh mantan istrinya yang juga seorang guru sekolah dasar negeri 032 Tilil, Kota Bandung, saat digelandang dari Polsek Coblong ke Mapolrestabes Bandung. Nono Mujianto yang sudah menjadi tersangka mengaku nekat membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati. Menuduh ada hubungan asmara antara korban dengan sesama guru yang mengganggu dirinya yang berencana akan kembali rujuk. Niat untuk kembali rujuk itu ke korban sendiri gimana responnya? Udah mau, justru dia yang ngajak. Tapi Ternyata dia katanya kemarin dari kakaknya bilang sama anak saya, katanya saya ada di hotel sama ibunya. Tapi saya nggak merasa ada di hotel. Abang curiga yang lain gitu. Ya, saya tanya, dia nggak mau jawab. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku saat menghabisi nyawa mantan istrinya, ponsel dan pakaian milik pelaku dan korban saat kejadian.
Namun berbeda dengan pengakuan tersangka, polisi menyatakan dari fakta pemeriksaan motif pembunuhan ini lantaran tersangka sakit hati ditolak rujuk oleh korban. Selain itu, pelaku merasa tidak dihargai oleh korban karena tidak dilibatkan dalam rencana pernikahan anak mereka. Polisi juga tidak menemukan bukti adanya hubungan asmara antara korban dengan sesama guru yang diakui tersangka. Lagi, namun menolak, ya. Kemudian juga ada juga yang menemukan saksi bahwa tersangka ini ingin ikut bergabung pada acara pernikahan anaknya, namun anaknya juga tenang. Mungkin itu salah satu motif sehingga bukan mungkin ya berdasarkan fakta yang ada salah satu latar belakang terjadi dugaan pembunuhan tersebut, ya. Artinya mungkin memanfaatkan kekecewaan terhadap mantan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Nono Mujianto dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka jenazah Ati Rohaini, langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung, dengan diantara seluruh saudara dan rekan sejawat almarhum. Isak tangis dan kesedihan keluarga mewarnai saat jenazah Ati Rohaini diturunkan ke liang lahat. Kepergian almarhumah menjadi pukulan berat bagi keluarga dikarenakan anak bungsu dari almarhumah akan melangsungkan pernikahan pada 12 Februari 2022 mendatang. Sebelumnya, Senin pagi, seluruh guru dan siswa sekolah dasar di Kelurahan Sadang Serang, Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa berdarah. Seorang guru perempuan tewas ditikam mantan suaminya di gerbang sekolahan saat akan masuk mengajar. Korban tewas dengan 3 tusukan. Ironisnya, tragedi berdarah ini terjadi saat kondisi sekolah sedang ramai aktivitas belajar mengajar. Dipicu cemburu mendapati percakapan mesra dengan pria lain, seorang suami di Garut, Jawa Barat menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga tewas. Sebelumnya pelaku mengajak korban menginap di rumah rekannya. Saat korban tertidur lelap, pelaku pun melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Garut menangkap Hendy, pelaku pembunuh istrinya sendiri, Risnawati, yang terjadi di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan luka aniaya senjata tajam pada leher korban. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti golok, ponsel, serta pakaian korban. Kejadian tragis ini berawal saat pelaku dan korban bertengkar yang dipicu rasa cemburu pelaku mendapati percakapan mesra antara korban dengan pria lain melalui media sosial. Selang waktu berjalan, pelaku pun mengajak korban untuk menginap di rumah rekannya. Saat tertidur nyenyak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Warga yang curiga dan mengetahui kejadian langsung mendobrak rumah serta menangkap pelaku yang bersembunyi di lokasi. Adapun motif dari tindak pidana ini yaitu adalah adanya percecokan sebelum-sebelumnya, karena akibatnya diduga bahwa Ibu Risnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Cemburu merupakan bumbu cinta yang harusnya bisa menjadikan setiap pasangan untuk koreksi diri menuju hubungan yang makin harmonis. Jangan jadikan rasa cemburu sebagai momen menyakiti atau malah menghilangkan nyawa orang yang kita sayangi. Usai jeda, Realita akan hadir dengan informasi terhimpit masalah ekonomi. Seorang suami jual istri melalui aplikasi kencan online. Tetaplah bersama kami.